Dalam program ini, layanan SMS Anda bisa akses di 0852 1247 5667, 0852 1247 5667, atau di PIN BlackBerry Anda bisa invite di 2979 B275. Untuk format pertanyaan ataupun tanggapan dimohon sesuai dengan konteks dan mohon untuk mencantumkan nama. Kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas 16 ayat 1 sampai dengan 9. Ada satu hal yang sangat menarik yang membuat Tuhan mengangkat topik ini untuk dimasukkan ke dalam Injil, yang menjadi pegangan kehidupan dasar orang-orang Kristen. Kenapa? Karena kita perhatikan baik-baik bahwa bendahara itu kemudian dia mulai berpikir keras, sebentar lagi aku dipecat. Apa yang aku harus kerjakan? Mencangkul aku tidak bisa, mengemis aku malu. Nggak mungkin dong aku berdiri-berdiri lampu merah terus kemudian berkata, kasihan Den, aku lagi butuh makan. Dulu hari-hari kerja hitung uang, pakai dasi, duduk di kursi roda, duduk di kursi goyang-goyang. Sekarang masa mau berdiri dalam lampu merah terus mengemis? Nggak mungkin dong. Ini pekerjaan yang tidak akan pantas dan tidak akan mungkin dia lakukan. Apalagi pegang cangkul. Dulu pegang uang, sekarang pegang cangkul, bisa hancur semua tangannya. Maka dia mulai berpikir keras, apa yang aku harus lakukan? Jadi bendahara ini kemudian setelah dia merenung, dia menyimpulkan bahwa dia harus bertindak. Karena situasi dipecat itu artinya situasi bahaya buat dia. Situasi darurat, situasi yang sangat-sangat untuk perlu disiasati untuk hidup lebih baik pada saat mengalami hal seperti itu. Dan inilah yang Tuhan inginkan, supaya orang-orang Kristen pun juga harus bertindak sama seperti bendahara ini. Jadi bendahara ini bertindak cerdik. Dia mulai melakukan, kalau kita temukan di dalam ayat 4. Di situ kita baca kembali ayat 4. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Iya, aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya nanti kalau sudah dipecat, ada orang yang menampung aku. Jadi aku tidak terlantar, aku tidak jadi pengemis, aku tidak jadi tukang cangkul, tapi ada orang yang menampung. Ada orang yang memberi kebaikan pada saat aku tidak berdaya. Nah, ini adalah tindakan yang luar biasa yang dikerjakan oleh seorang bendahara, yang Tuhan ingin memberikan pengertian, dan ini merupakan satu contoh real untuk kita kerjakan di dalam hidup kita. Dalam ayat yang kelima dan 6 kita baca di situ apa yang dia lakukan. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Perhatikan baik-baik, dia panggil satu demi satu. Katanya kepada pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Ya, berapa hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buatlah surat hutang yang lain sekarang juga, 50 tempayan. Iya, kita lihat di situ. Berapa hutangmu? 100 tempayan minyak. Sekarang kata bendahara itu, ini surat hutangmu. Kita musnahkan surat hutang ini, kita buat surat hutang yang baru. Buat saja 50 pikul, 50 tempayan. Apa maksudnya bendahara ini? Supaya orang yang dibebaskan hutangnya ini menjadi orang yang berhutang budi kepada si bendahara. Supaya nanti satu ketika pada waktu nanti bendahara main ke rumahnya, orang ini yang pernah ditolong oleh si bendahara, dia tidak lupa akan jasa yang pernah dilakukan oleh si bendahara. Punya hutang 100 tempayan minyak, dibebaskan 50 tempayan. Gimana nggak senang orang ini? Senang sekali dia. Dia akan berterima kasih sekali dengan bendahara. Sekarang aku nggak perlu bayar 100 tempayan lagi, aku cuma perlu bayar 50 tempayan. Kamsia ya bendahara ya. Nanti jangan lupa main ke rumahku ya. Ini bendahara bertindak cerdik dengan tujuan satu waktu kalau dia sudah dipecat, pada waktu dia mampir ke rumah si berhutang minyak ini, dia tidak akan ditolak, minimal dikasih pisang goreng, bos.
minimal dikasih kopi, atau mungkin disuruh nginap 1-2 malam. Karena apa? Karena bendahara ini pernah menolong dia, pernah meringankan utangnya, pernah berbuat baik kepada orang ini. Dan ini luar biasa sekali. Terus di dalam ayat yang ke-7 kita perhatikan di situ apa yang dilakukan oleh si bendahara ini. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, "Dan berapakah hutangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul." Iya. Yang punya hutang 100 pikul gandum, dia bilang buat aja 80. Gak usah 100 pikul. Karena kalau 100 pikul itu nanti berat, kasihan kamu, bayarnya juga lama, terus kamu juga nanti susah. Buat saja 80 pikul. Jadi dibuat surat hutang yang baru. Dan pada waktu itu orang yang berhutang gandum akan kamsia, akan thank you very much, thank you so much buat semua apa yang kamu berikan kepada kami. Engkau melakukan kebaikan. Dan orang-orang yang pernah ditolong si bendahara ini, satu ketika pasti tidak akan lupa bahwa si bendahara ini pernah berbuat baik kepada mereka. Dan inilah yang dilakukan oleh si bendahara. Makanya dikatakan di dalam ayat 4 tadi, "Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila tuanku memecat aku, ada orang yang menampung aku." Dan kita perhatikan ini adalah sebuah kebenaran yang luar biasa yang Tuhan hadirkan di dalam hidup kita untuk kita ambil dan kita miliki di dalam kehidupan ini, bahwa orang-orang Kristen atau umat Tuhan itu sama seperti kayak bendahara yang tidak jujur ini. Semua manusia sama seperti kayak bendahara yang tidak jujur ini. Satu ketika karena kita hidup di dalam kesia-siaan, pengkhotbah berkata, segala sesuatu di bawah kolong langit ini adalah sia-sia. Artinya karena manusia hidup tanpa Tuhan, manusia tidak pernah hidup di dalam kebenaran, akhirnya semuanya jadi sia-sia. Dan ini kita belajar, dan ini merupakan satu contoh seperti bendahara itu, bahwa karena semuanya kesia-siaan, maka manusia akan diberhentikan dari dunia ini. Semua manusia akan bertanggung jawab, harus memberi pertanggungjawaban kepada Sang Tuhan yang empunya harta, yang punya kekayaan, yang sudah taruh semuanya di dalam hidup kita, yang memberikan dengan cuma-cuma di dalam hidup kita, baik waktu, baik hidup, baik tubuh yang kita miliki, roh, jiwa, dan tubuh, semua itu pemberian Tuhan. Kalau kita tidak kelola dengan baik, kita akan bertanggung jawab. Satu ketika kita akan sama dipecat seperti kayak bendahara ini. Dan tuannya di dalam ayat yang ke-8 kita perhatikan kebenaran yang luar biasa di sini. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Ya. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur. Karena apa? Karena tindakannya. Tindakannya begitu cerdik. Dan di bagian terakhir dari ayat ke-8, Tuhan Yesus mempertegas di situ bahwa sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Tuhan yang ngomong loh, bukan pendeta yang ngomong, bukan Yusuf Manubulu yang ngomong, Tuhan yang ngomong loh. Anda jangan tersinggung. Sebab anak-anak dunia ini seringkali lebih cerdik daripada anak-anak terang. Nah, kalau sudah kondisinya seperti ini apa maksudnya? Ini artinya orang-orang Kristen tidak pernah belajar. Orang-orang Kristen tidak pernah bertumbuh. Orang-orang Kristen tidak pernah hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Bahkan dikatakan oleh Tuhan sendiri, anak-anak dunia lebih cerdik daripada anak-anak terang. Artinya orang dunia tahu mempersiapkan dirinya dengan baik daripada anak-anak terang. Nah, bendahara ini bertindak dengan cerdik. Dia mempersiapkan dirinya. Orang Kristen bagaimana? Anak Tuhan bagaimana? Punya persiapan nggak? Kita seharusnya punya persiapan dengan baik di dalam kehidupan ini. Persiapan itu adalah hal yang sangat penting yang perlu kita miliki dan kita kerjakan mulai dari saat ini. Seperti yang dilakukan oleh bendahara, bahwa dia tahu sebentar lagi dia dipecat, dia tahu bahwa sebentar lagi dia akan mengalami kesusahan besar. Itu sebabnya sebelum hal itu terjadi, dia sudah persiapkan hidupnya dengan sungguh-sungguh.
Tetapi orang-orang Kristen tidak pernah punya persiapan. Mereka pikir hari masih ada terus. Mereka tidak tahu nanti satu waktu akan dipecat seperti bendahara ini. Mereka pikir hari Senin sampai Minggu akan ada terus. Mereka tidak tahu tiba-tiba nanti satu waktu hari berhenti, tiba-tiba diterkam setan, innalillahi, koid. Itu ciloko besar buat manusia. Nah, kita belajar dari bendahara ini. Karena bendahara ini adalah pribadi yang dimasukkan sebagai contoh di dalam kehidupan orang Kristen. Bahwa bendahara ini bertindak dengan cerdik. Kalau orang Kristen tidak punya persiapan, artinya mereka terus bertindak sembrono. Mereka tidak pernah tahu bahwa satu ketika hidup ini akan berhenti. Satu ketika kita akan menghadap Tuhan. Satu ketika kita akan berdiri di hadapan Tuhan dan mempertanggungjawabkan semua yang kita kerjakan. Dari sehari ke sehari ada enggak yang menyukakan Tuhan yang kita buat? Kalau kita tidak menyukakan Tuhan di dalam hidup ini, bagaimana mungkin Anda bisa berani ketemu Tuhan? Inilah salah satu bahaya yang terus hadir di dalam kehidupan umat Tuhan. Saya ingin kasih tahu, di dalam hidup ini semuanya butuh persiapan. Mau khotbah di radio juga harus butuh persiapan. Tidak begitu datang lantas kemudian terus masuk ke ruang studio, terus kemudian duduk dan terus kemudian bicara. Semua harus dipersiapkan. Tanpa persiapan tidak ada sesuatu pun hasil yang baik. Kita mau makan pun juga dipersiapkan. Tidak begitu lapar, lantas kemudian duduk di meja makan, terus kemudian gigi digoyang-goyang. Apa yang mau dimakan? Mau makan meja? Harus dipersiapkan dulu. Kita harus ke pasar, belanja dulu. Terus kemudian setelah sampai di rumah diolah dulu. Setelah diolah sudah jadi makanan, disiapkan dulu di meja. Setelah itu baru kita makan. Setelah semuanya sudah siap, baru kita makan.